sebelum datang ke sini hanya itu 2 bulan belajar bahasa Indonesia di Korea itu melalui itu Ujung Opa. Mungkin mereka tahu ya Ujung Opa. Ujung Opa ada YouTube-nya? Oh iya. Ada. Tahu? Tahu Ujung Opa. Iya. Itu dia itu guru saya. Oh gitu. Baik, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel Ngomong Batin. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Kim. Beliau adalah seorang pendidik bahasa Korea, tentunya asli dari Korea. Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol bersama beliau. Pak Kim, boleh diceritakan sedikit tentang asal-usul Pak Kim, mungkin dari kecil lahir di mana, terus sekolah di mana? Oke. Saya itu kampung halaman saya itu Hongdo, itu Pulau Hongdo, artinya yaitu Pulau Merah. Waktu masih kecil saya pindah ke Kota Moko dan terus belajar di situ sampai SMA. Kemudian itu pindah ke itu ibu kota ya. Seoul sih. Ya, Seoul. Dan saya itu belajar itu public administration, public administrasi. Ya itu biasa di Korea itu untuk menjadi pegawai pemerintah mereka itu belajar. Berarti dari sekolah sampai kuliah di Korea ya sebenarnya. Korea. Lalu bagaimana ceritanya bisa ke Indonesia? Nanti itu dulu saya tidak tahu tentang Indonesia, tapi di Korea itu mereka itu pakai furniture, namanya itu mereka itu bilang itu Borneo. Oh ya, jadi udah semua orang Korea udah tahu itu Borneo kagu itu furniture Borneo. Oh iya, sudah terkenal di Korea ya, furniture dari Kalimantan ini. Jadi itu negara Indonesia, mereka itu orang Korea masih bingung Indonesia atau Indo. Itu mereka pikir Indo itu sama dengan Indonesia, mereka pikir, karena tapi Indonesia ini Indonesia, tapi Indo artinya itu India. Oh, iya. Mereka masih itu bingung ya, karena itu dulu mereka itu biasa aja tidak kalau ya. Tapi saya udah mendengar itu kabar Indonesia, kemudian saya mau pergi ke Indonesia karena itu saya udah dulu tinggal di Filipina. Oh, pernah di Filipina? 2 tahun. Tahun berapa itu? 2 tahun. Di tahun berapa? Itu tinggal di situ 2 tahun ya. Itu, dan itu pulang lagi dan kemudian itu saya itu keliling-keliling, tapi itu saya udah pernah pergi ke Kamboja juga. Kamboja itu bahasanya cukup susah. Lebih susah. Iya, susah. Sama kayak Thailand ya. Thailand juga susah. Jadi itu waktu saya itu bahasa Indonesia, ini pakai itu abjadnya itu alfabetnya sama ya.
Dan itu tidak ada, hampir intonasinya tidak ada intonasi, itu yang biasa itu gampang. Jadi itu kami datang ke sini, dan dulu di Korea itu cukup susah kondisi saya. Jadi pindah ke sini itu. Di sini untuk tinggal di sini ongkosnya, biayanya itu lebih rendah ya. Iya. Pada di Korea jauh ya. Berarti Pak Kim ini lulusan dari Cyber Hankook University ya? Hah? Lulusan BA dari Cyber Hankook University ya, 2019 untuk majornya Korean Education for Foreigner Language. Itu Ya, sama double major Indonesia ya. itu dulu hanya itu course itu pipa language course ya, language course di Unpad. Unpad ya. Tapi double degree-nya di Unpad ya. Unpad double degree. Oke. Unpad dan UPI juga. UPI juga. Iya, ini sertifikat prodi bahasa Korea UPI Bandung ya, tahun 2018, pengajar bahasa Korea. Iya, itu sebentar, itu 1 semester ya. Karena di UPI ada itu jurusan pendidikan bahasa Korea juga ada. Oh iya. Aja yang baru buka ya. Oke. Boleh diceritakan nggak sedikit ketemu ibu dulu di mana dan bagaimana ceritanya? Waktu saya itu belajar di Korea ya. Korea, masih di Korea. Yang dulu ini seperti apa ya, karyawan itu. Ini penjual itu tape dan CD ya. Dari baru temu di kampus ya. Di kampus. Ini cukup susah untuk itu menjual barang-barang itu. Jadi aku membantu ini untuk jual. Luar biasa. Ya, kemudian itu dan apa ya, ini ketua perusahaan istriku, dia itu memperkenalkan istri. Dikenalnya di kampus ya. Berarti Ini seumuran seumuran ya, satu angkatan ya. Tahun berapa waktu itu? Itu 93 berarti di Korea, terus menikah mungkin ya di sana di Korea, lalu ke Indonesia. Itu waktu bertemu lewat 2 bulan, hanya 2 bulan langsung menikah. Jadi cuma 2 bulan ya? Iya, cepat ya. Karena waktu itu umurnya cukup, karena waktu itu 27 ya. Itu 87. Itu kapan menikah? Saya 2014. Jadi waktu itu umurnya 29 ya. terlambat ya sebenarnya kalau saya. 2017. Kembali ke yang tadi, kira-kira apa sih yang menarik dari sosok ibu ini? Itu menarik. Ya. Dulu ini sikapnya Sesuai inilah itu baik. ya. Ya.
Dan itu saya kira ini cukup lengkap untuk saya jadi itu. Berarti setelah menikah berarti masih di Korea ya? Tahun 87 ya tadi. Setelah menikah berarti masih di Korea ya? Iya. Nah, Korea terus awal ke Indonesia tahun berapa? Itu 언제 왔지? 3년. Ya itu 13. 2013. Itu ya 20 2013 ya. 2013 ya. 2013 berarti 2013 pertama kali di Bandung mungkin ya. Bandung. karena Bandung itu sejuk ya. cuacanya bagus. Di Bandung berarti mengajar juga ya bahasa Korea. Itu tapi dulu saya hanya itu belajar bahasa Indonesia dulu. Ya. Sebelum datang ke sini hanya itu 2 bulan belajar bahasa Indonesia di Korea ya. Di Korea sebelum ke Itu Indonesia. melalui itu Ujung Opa. Mungkin mereka tahu ya Ujung Opa. Ujung Opa ada YouTube-nya? Oh iya. Ada. Tahu. Tahu Ujung Oh, Opa. iya. Itu dia itu guru saya. Oh gitu. Dulu dia itu pengajar di itu akademi. Ya, Ujung Opa termasuk YouTuber yang banyak subscribernya dari Indonesia. Dulu dia tidak waktu mengajar bahasa Indonesia di Gangnam. Gangnam, ya, Gangnam. Dia tidak mulai, tapi sekarang itu banyak ya. Banyak. Ujung Opa ya. Ujung Opa. Itu Ujung Opa masih muda ya. Masih muda ya. Iya masih muda. Dia juga itu Berarti dapat inspirasi salah satunya dari Ujung Opa itu ya tadi ya. Belajar bahasa Indonesia. Dia bilang tentang itu Bali juga. Karena dia dulu dia belajar bahasa Indonesia di Bali. Di Bali. Udayana. Oh di Udayana. Itu jadi saya juga mau itu pernah ke Bali. Tapi itu waktu membandingkan semua kondisi di Bandung, di Yogyakarta, di Bali itu Bandungnya Lebih enak ya. saya pikir ya. Pasti hati ya. Udara juga kan Bandung enak, terus orangnya juga lebih ramah-ramah kan. Ya. Tapi bagaimana ceritanya bisa sampai ke Tapang nih Pak, awal mulanya? Itu teman saya dia mengajar ya, itu bantuan itu, jadi saya mau membantu dia dan melayani sekolah itu, sekolah Jogja. Itu teman saya dia cukup tua, jadi mungkin 2 tahun yang akan datang mungkin dia pensiun. Saya datang ke sini. Waktu kami datang di sini dulu itu panas ya. Panas. Tapi sekarang itu tidak apa-apa. Udah lumayan. Ya, itu ya bagus. Tahun berapa dulu mulai di Ketapang? Ketapang ya 2 tahun yang 2 tahun yang lalu. 2019 ya. 2019 ya. Di situ saya suka itu sungai dan laut. Iya. Iya, saya lihat juga di Facebook Pak Kim ada yang di depan keraton ya. Keraton? Di Keraton Matan. Oh iya, ya. Ada foto di sini. Mungkin Ketapang ini kan tidak ada macet, terus masih alami
alami lah, yang mungkin itu salah satu daya tariknya ya. Saya juga itu belajar itu melalui internet itu universitas itu apa ya, terbuka ya. Iya, Cyber. Universitas terbuka. Itu juga itu jurusannya itu bahasa Korea dan itu bahasa Indonesia. Itu apa ya, itu pantai ya. Pantai air mati air mati dan kok ya sampingnya itu apa itu Tanjung Belandang. iya di situ ada itu restoran restoran kayu ya, di atas laut ya. Pernah ke sana? Oh ya udah pernah. Di situ itu kerangnya enak. Oh iya benar. Kemarin Itu sampingnya ada itu warung. iya, kebetulan kemarin kami baru dari sana kemarin. Dari Tanjung Belandang kemarin sore. Yang ada pondok-pondok kayu itu kan ya. Kalau sunset bagus. Itu ibu yang cukup tua ya, dia sendiri itu menjaga itu. Tapi itu jalannya itu cukup susah. Iya, Saya itu aku naik motor licin. Iya. Karena rata-rata sih tempat wisata di Ketapang ini belum dikelola dengan baik. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, bagus tuh, banyak yang bagus-bagus. Itu menurut saya itu apa ya? Sukadana lebih itu indah ya. Pantainya. Pantainya itu jenisnya itu pantai Pecar itu. Karena bersih kalau Sukadana itu. Itu menurut saya di sini itu bahasa Korea itu kepal ya. Kepal itu tanah itu ada itu ikan tembakau juga ya. Tapi di Sukadana itu warna itu biru ya. Pantainya itu ada banyak itu pasir putih ya. Karena daerah Ketapang ini kan muara, jadi dari sungai, jadi banyak lumpur. Itu ikan juga jenisnya berbeda. Di Korea juga itu itu apa ya, pinggir laut di barat di situ seperti itu pantai Pecar ya. Tapi selatan itu Putih. selatannya itu campur, kadang-kadang yang putih, yang timurnya itu biru ya. Jadi itu ikan juga jenisnya berbeda ya. Di sini ada salah satu yang khas, itu ikan sekarang udah dilindungi, belum pernah dengar. Yang jadi bahan baku amplang, ikan belidak. Lidak itu di Korea juga itu Sohean. Itu Sohe itu laut barat, ada ikannya itu ikan lidak ya. Itu menurut saya itu enak. Orang Korea itu makan yang mentah juga. Oh iya. Itu buat fe itu sashimi ya, betul. Sama kayak Jepang ya. Tahu itu tusuk atau gorengan dan apa itu sup asam pedas juga ya. Dan steam ya. Direbus ya, steam. Ya. Saya dengar Pak Kim ada program gratis belajar bahasa Korea ya. Di ruko saya itu biasa itu
SD juga ada, SMA lebih banyak, dan ada S1 juga ada. Satu ada. Mereka itu ya Kuliah. satunya itu Bali Udayana gitu. Oh gitu. Tapi dia belum pernah. Hanya itu belajar melalui internet. Online ya. Online ya. Itu gratis. Gratis ya. Semua gratis. Yaitu Selasa, Kamis, Sabtu Selasa, jam Kamis. 2 sampai jam 4 sore. Oh iya. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Jam 2 sampai jam 4 sore. Selasa, Kamis, Sabtu. Hari. Iya berarti untuk Itu yang dulu tiba-tiba seorang perempuan yaitu SMA, dia datang ke rumah saya. Dia mau belajar bahasa Korea. Itu dia dengar melalui itu laptop Korea ya. Jadi itu dia mau belajar dan dia mau pergi ke Korea. Jadi dia mau belajar. Oke. Boleh. Dan kemudian itu saya tidak tentang les bahasa Korea, tapi itu satu orang tambah-tambah. jadi banyak ya ini. Berarti selain Sekarang hanya itu 11 orang. 11 orang. Berarti selain mengajar di Antioquia, Itu buka belum yang dulu mau itu mengajar, tapi karyawan ada pegawai imigrasi, mereka bilang itu yang cukup susah itu, mereka bilang. Tapi itu saya mau itu mengajar gratis ya, gratis, tapi regulernya itu susah, mereka bilang. Tadi oke. Saya mau itu. berarti selain mengajar di Antioquia, Pak Kim juga punya kursus bahasa Korea gratis ya. Berarti Tapi belum mulai karena mulai ya? itu mau itu udah siapkan itu ruangan, tapi pandeminya datang. ada pandemi jadi sementara ini Jadi masih itu semua anaknya itu pulang ya. pulang. Oke. Tapi ada usaha lain nggak Pak di Ketapang selain ada punya usaha nggak di Ketapang selain mengajar? Itu saya hanya itu di sekolah itu aja. saya itu melayani itu kampus itu ya. Kadang-kadang itu ada masalah, saya itu melayani itu seperti itu. Online ya, kebanyakan online. Di agennya bukan, yaitu di asrama dulu ya, dulu itu kipas angin itu beli itu, dan lapangannya itu sering airnya Nggak ada air. itu kayak banjir ya Oh, banjir. kadang-kadang. Jadi itu tambah tanah seperti itu, dan itu pasang pagar juga ya. Saya bantu seperti itu karena dulu anaknya banyak ya, saya udah dengar, tapi sekarang itu semakin itu mengurangi. Berkurang ya. Jadi saya mau bantu mereka. Tapi udah itu pandeminya 1 tahun lebih ya, jadi Belum itu pulih ya. tidak bisa bertemu sekarang.
Berarti apa sih kira-kira perbedaan sistem, kan Pak Kim seorang pengajar ya? Kira-kira perbedaan Jadi sistem untuk- pendidikan Korea sama Indonesia itu gimana bedanya? Ya, itu Kalau di Korea bagaimana gitu? Sistem pendidikan di sana gimana? sistemnya hampir itu sama ya. Di sini juga TK, SD, SMA, SMP. Di Korea juga sama. SD-nya 6 tahun. Dan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas 4 tahun. Itu di sini juga sama ya. Tapi itu di Bandung juga, di sini juga saya itu ada itu pendapat saya untuk anak-anak itu perpustakaannya cepat tutup ya. Oh gitu. Di universitas jam 4 itu sore Udah tutup. ya. Tapi di Korea itu perpustakaannya itu Malam mungkin ya? hanya itu melayani itu orang yang itu membaca buku dan belajar di situ. Jadi di Korea itu buka sampai ke malam ya. Tapi di sini cepat itu Pak ya. Tutup. Nah, itu. Dan apa ya? Sistemnya mungkin hampir sama, tapi apa ya itu lingkungannya sedikit berbeda. Beda ya? Ya. Korea mungkin literasinya lebih tinggi dari Indonesia ya. Di Korea itu setiap ruangan kelas ada proyek ya, proyek itu AC Iya. Mendukung AC dan itu pemanasan ada itu makannya di sekolah ya. disediakan dari Itu sekolah. mereka itu pegawainya siapkan itu makanan. Berarti ini Sekarang itu mungkin di sini juga sama ya, SMA itu juga gratis ya. sebagian Itu ada tanggung jawabnya itu Negara. ya. Kalau sekolah negeri, kalau yang negeri gratis, kalau yang swasta yang swasta tetap bayar. Dan bayar. di Korea itu juga itu yang umum dan pribadi juga itu bantu. Tapi itu mereka itu taat aturannya, aturan itu pemerintah. Itu mereka itu mengalami di sini juga mungkin sama, tapi di Korea ada itu wisata juga ya untuk anak-anak. Oh, ya. Ya. Studi tour ya. Mereka itu keliling itu tempat yang terkenal. Iya. Tahu itu tempat bersejarah. mereka itu bermain dan belajar itu tempat itu. Dan apa? Suyuge 좀 다른 게 뭐 있어? Dan itu orang tuanya di Korea, orang tuanya mereka pikir anak-anak mereka adalah masa depan mereka. Jadi mereka itu terus bilang kepada anak-anak, kamu harus rajin belajar gitu ya. Memotivasi terus ya. Itu mereka bilang. Jadi kadang-kadang mereka merasa sakit tapi pergi ke sekolah. Iya, tetap sekolah ya. Ya, seperti itu.
sekarang itu waktu belajar melalui itu internet, itu universitas terbuka, hampir itu gratis semua. karena itu pemerintah Korea, mereka itu kasih itu semua itu biayanya Sudah ditanggung negara semuanya. itu seperti beasiswa pemerintah. Ya. Jadi itu orang yang tua juga belajar, yang muda juga. Anak saya yang kedua, dia juga itu belajar Di sana di Korea ya. melalui dia udah selesai itu wajib militer ya. Oh, ada ini ya, wajib militer di sana. Oh, Sampai usia berapa biasanya wajib militer? wajib militernya biasa itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi sekarang itu 12 semakin itu menjadi pendek. Oh, sejak 2012 jadi berkurang ya. Itu tentara darat itu 22 bulan 22 bulannya. Tapi itu tentara udara hampir itu 2 tahun karena itu tentara udara itu lebih gampang daripada itu gitu. tentara darat. Iya, angkatan udara lebih gampang ya. Ya, Tapi dulu Pak Kim juga sempat itu ya wajib militer ya. ya. Tapi itu saya hanya itu sedikit itu relatif, tapi tidak ikut. Karena itu mata saya itu kurang sekali. Berarti di Korea semua warga negaranya wajib militer ya. Itu laki-lakinya biasa itu. Perempuan enggak ada. Perempuan bebas, tapi tergantung mereka bisa itu. Aku mau boleh, tapi mereka harus dulu ujian. Lulus tes dulu ya. Ada tes badan juga. Tapi kalau laki-laki wajib semua ya. Wajib. Itu tapi itu sebagai tentara itu mereka juga melayani di kantor juga. Ya, itu juga itu wajib militer juga. Itu mereka itu pagi pergi dan sore pulang. Tapi itu sekarang itu gajinya mungkin 5 juta. Oh, jadi selama wajib militer gaji juga dapat gaji dari negara. Itu hanya itu pulang pergi mereka itu bayar ongkos. Itu ongkos bus atau sampai itu. Biasa itu 5 juta rupiah bulan ya. Itu kecil di Korea. Ukuran Korea kecil ya, mungkin hanya untuk makan siang mungkin ya segitu ya. Itu tapi makan siangnya itu biasa di tempat kantor atau di universitas atau ya dan kantor kota juga dimanapun itu mereka bisa. Dan itu dengan seragam yang suka Iya biasanya. jadi itu jenisnya Berarti yang kayak artis K-pop itu beneran ikut ya, mereka kan ada pakai seragam juga, seragam militer. Iya. Kira-kira apa nih positifnya dari wajib militer menurut Pak Kim? Oh, itu sekarang itu masih perlu karena
sekarang itu masih ada itu perbatasan. Jadi Korea Utara, dan itu negara China juga ada, dan negara Jepang juga. Orang Korea biasa mereka tidak suka pemerintah Jepang. Jepang ya? Kenapa? Tidak. Itu orang Jepangnya tidak apa-apa, tapi pemerintah Jepang mereka itu mengajar sastra yang salah. Oh, Dulu saya udah mendengar di sini juga ya, di Indonesia juga ada itu perempuan bisa itu dulu itu tentara Jepang mereka itu perempuan zaman penjajahan dulu ya. Di Korea juga sama juga. Mereka itu yang dulu Konodaro itu dia udah bilang, tapi sekarang itu ada dan Sega mereka tidak setuju. Mereka terus bilang itu di Tokyo itu mereka bilang itu Nakisima. Udah di Tokyo ada itu tentara Korea ya. Tapi mereka itu mengajar kepada anak-anak. Tokyo itu termasuk Jepang. Tapi udah ada itu peta yang lama. Tadi dulu yang 10 tahun yang lalu ada itu yang gempa bumi yang besar ya. Oh iya. Di Jepang. Waktu itu Koreanya kirim banyak bantuan. Iya, tapi sampai kini mereka tidak bilang itu. Oh itu di media nggak ada info ya. Jumlahnya itu banyak, tapi mereka bilang Korea tidak bantu itu. Dan udah kirim itu itu orang yang khusus untuk mencari itu orang-orangnya. Itu seperti ambulans yang pegawai yang khusus sudah kirim 100 lebih, tapi mereka tidak bilang. Mungkin ada masa lalunya, mungkin ada something. Jadi itu orang Jepangnya sampai kini tidak tahu, karena itu semua itu broadcasting tidak bilang. Oh gitu. Memang udah settingannya begitu ya. Mereka bilang hanya itu Korea tidak bantu kami. Itu satu-satunya waktu bertemu satu-satunya masing-masing. Orang Jepangnya tidak apa-apa, tapi yang pemerintahnya kurang baik. Menurut saya Politik ya. itu dua anak saya juga mereka bisa itu berbahasa Jepang lancar, tapi mereka itu udah pernah pergi Jepang, tapi tidak mau pergi. Ini tuh sejarahnya panjang ini. Itu jadi sampai kini perlu itu tentara. Iya, untuk keamanan juga dijaga ya. Korea Utara juga ada masalahnya banyak itu. Kan dia saya juga tidak suka Korea Utara. Mereka itu komunisme. Komunis. Komunisme itu
itu orangnya itu sekarang itu banyak YouTuber itu yang dari Korea Utara itu kan, mereka itu lari dari Korea Utara ke selatan. ke selatan. Segala hal dilarang kan sama Kim Jong Un. Nah, ya, dia masih muda ya, muda dan membunuh relatif juga ya. Film saja kan diatur ya di Korea Utara, nggak boleh film Amerika kan. Lagu pun Iya. sesuai yang diatur Kim Jong Un. Jadi dan itu dengan negara China juga cukup susah sekarang semakin. Mereka itu bilang kimchi itu berasal dari China. Ada makanan nasional Itu Korea. pakaian juga ya, pakaian hanbok itu mereka itu juga itu Dari Cina. ya. Dan kadang-kadang itu Sony ya, Mr. Sony tahu itu atau pemain sepak bola itu. Ya, mereka bilang itu sering itu berbohong. Jadi itu masih perlu itu tentara ya. Di sini juga itu orang Indonesia bagaimana itu? Kalau Indonesia sih Itu wajib milik, tidak ada wajib milik. tidak wajib militer. Cuman Kalau itu mulai itu wajib militer bagaimana? pasti Cina Amerika takut. Iya. Itu menurut saya itu Harusnya sih ada sih. negara Indonesia juga itu besar ya sekarang. Jadi menurut saya Perlu juga sih. iya perlu wajib militer ya. Karena kan itu ya mungkin di saya juga udah tahu itu ada itu tentara. Tapi itu dulu saya mendengar di sini itu presiden juga ya itu tadi tentara itu tentara. Di Korea juga sama dulu. Sekarang itu di negara Myanmar itu mereka demonstrasi. iya, junta militer juga. Di Korea itu banyak orang mereka setuju. Mereka membantu kirim uang juga. Itu karena orang Korea juga udah mengalami. Waktu saya masih kecil itu SMP itu kelas 2 ya ada itu Perang Korea itu ya. itu kakakku juga itu ikut ya. Dan ininya itu tinggal di Gwangju, kota Gwangju. Di kota Gwangju mereka Ikut juga itu. itu. Jadi itu saya mau mereka melayani negara yang susah. Biasa itu mungkin itu Pang Mumu juga udah tahu itu di ada pajak orang China juga ya. Biasa itu mereka buat perusahaan dan bawa itu karyawan Iya. dapat uang dan kembali. Tapi biasa itu nanti cek tuh ceklah itu orang Korea biasa waktu mereka dapat uang Iya. mereka pakai Di negara itu. di sini itu Iya. mereka biasa itu kami biasa mau melayani negara ini seperti itu. Dulu saya udah menonton film tentang itu Mr. Song Chang-keun. Itu dia punya itu KMK tahu itu di Tangerang ada itu perusahaan KMK. Mereka buat itu sepatu Eagle. Oh iya, Tiger. Oh Eagle dan Nike Hunter itu ya. Iya. Canvas juga. Itu dia hanya mulai itu. Melayani ya. Melayani itu negara ini. Dia bilang dapat uang pakai itu untuk buat itu pekerjaan untuk orang Indonesia. Dia pikir seperti itu.
dia bilang itu moto perusahaannya kasih itu beli dan forget, lupakan. Gitu. Makan aja itu. Ya. Boleh. Mungkin sebelum terakhir kita makan kesimpulan mungkin kira-kira Pak Kim nih 5 tahun dari sekarang ini kira-kira gimana nih? Apakah masih di Ketapang atau gimana nih 5 tahun dari sekarang? 5 tahun sekarang apa itu? 2026. 5 tahun dari sekarang apakah masih di Ketapang atau gimana kira-kira? Atau pulang Korea? Mungkin itu saya itu masih itu belum tahu, tapi saya mau itu tinggal terus. Iya. Kalau itu Di Ketapang. izin itu dari pemerintah, boleh saya melayani itu orang Indonesia terus. Mudah-mudahan ya. Itu ya. Dulu kemarin saya itu menonton film itu melalui YouTube ya. Itu ada itu 2 orang Korea. Dulu itu zaman negara Jepang menjaga Korea, mereka harus itu wajib, mereka itu berasal dari Korea tapi mereka itu datang ke sini, tapi mereka bukan orang Jepangnya, mereka itu orang Korea. Kemudian itu itu yang Sesong, dia juga itu melayani Indonesia untuk itu merdeka negara ini, tapi negara Jepangnya hanya bilang ini orang Jepang bukan orang Korea. Mereka itu dua itu kemarin udah itu penontonnya, mereka terus hanya itu melayani itu negara Indonesia. Jadi Pak Kim saya juga mau itu melayani sampai hanya itu akhir hayat mungkin di sini. Iya, itu tadi teman-teman, itulah Pak Kim Hyung Gyeom, seorang warga negara Korea yang mengabdikan dirinya untuk mendidik bahasa Korea di Indonesia. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus rajin belajar bahasa nggak harus Indonesia aja, Inggris, Belanda, Korea, dan bahasa lain mungkin suatu saat nanti akan kita perlukan. Ya, terima kasih sudah nonton vlog ini, semoga bermanfaat.